Halo, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview sebuah kamera. Kamera yang sebenarnya kamera ini udah cukup tua dan tapi banyak yang suka nih kamera ini. Kamera ini tuh dulu pertama dirilis itu tahun 2008 2010-an lah ya. Tapi sampai sekarang kamera ini tuh masih banyak yang pakai. Kamera apa itu? Ini dia kameranya. Canon 60D. Bisa kalian lihat ya, ini kamera Canon 60D. Wih, bodinya masih mulus banget, brother. Nah, jadi fokus yang mau aku omongin sekarang itu bukan ke spesifikasi kameranya, karena aku yakin lah kalian udah banyak yang tahu kamera ini. Terus kalau kalian googling itu udah banyak banget info tentang kamera ini. Tapi poin yang bakal aku bahas kali ini adalah sebenarnya Canon 60D ini masih layak nggak sih digunakan, dipakai di tahun 2020? Kira-kira kalau kamera ini digunakan buat project profesional, misal kalian kayak wedding, terus bikin video, atau apapun itulah terserah kalian. Yang penting buat cari cuan lah istilahnya. Kira-kira masih layak nggak sih kamera ini di tahun 2020? Nah, tapi apa yang bakal aku sampaikan ke kalian ini sifatnya netral ya, berdasarkan pengalamanku pribadi. Jadi buat kalian yang nggak setuju sama apa yang aku ulas tentang kamera ini, boleh banget buat kalian untuk istilahnya berpendapat di kolom komentar seperti itu. Nah, jadi jujur ya, aku pakai kamera ini itu udah buat kerja istilahnya, buat cari duit lah untuk wedding, terus buat project-project lain lah, bikin video, terus foto produk dan sebagainya. Ini macam-macam banget. Nah, yang aku suka dari kamera ini adalah kamera itu bandel banget ya. Walaupun umurnya udah 12 tahun, bahkan ini aku beli kamera ini tuh second. Nah, udah dipakai orang kan. Nggak tahu orangnya beli second apa baru, intinya aku beli kamera ini second. Ya walaupun second tapi kondisinya masih bagus lah ya. Nah, aku pakai kamera ini tuh masih bandel banget. Dan hasilnya pun ya menurutku masih worth it lah di tahun 2020. Masih bisa lah buat profesional gitulah istilahnya. Nah, terus kamera ini tuh dilengkapi dengan resolusi sebesar 18 megapiksel. Kemudian shutternya itu sekitar 1/8000 detik. Kemudian ISO-nya itu cuman di 6400. Cuman kamera ini itu kelemahannya yaitu kalau di mode low light ya. Di mode low light kamera ini tuh kurang bagus ya hasilnya. Kemudian ISO-nya itu paling ya mentok di 1000 lah, 1000 udah noise. Di atas 1000 pasti bakal noise. Tapi kalau kamera ini digunakan di mode yang terang, kayak misalkan di outdoor gitu, hasilnya pasti istimewa. Apalagi kalau kalian punya lensa-lensa bagus, lensa kayak L series gitu yang ring merah, atau lensa apalah pokoknya yang terbaru gitu, hasilnya bakal makin tajam lagi. Nah, tapi ya buat kalian yang sekarang bingung mau beli apa di tahun 2020, mau beli kamera apa gitu, ya kalau budget kalian banyak gitu ya aku saran sih beli kamera yang terbaru ya. Tapi kalau budget kalian terbatas, beli ini di tahun 2020 menurutku sih masih worth it lah, masih bisa dipakai. Nah, tapi lagi-lagi pertimbangannya itu banyak. Siapa dulu klien kalian? Misalkan kalian mau buat profesional tapi klien-klien kalian adalah klien-klien besar gitu, kalian yang udah paham sama dunia fotografi, yang sensitif dengan istilahnya hasil gambar, harus yang tajam, harus yang ini itu dan sebagainya, ya aku saranin beli kamera yang bagus kalian. Tapi kalau klien kalian ada di lower middle class gitu, menengah ke bawah, kamera ini worth it sih menurutku. Karena kalau misalkan klien-klien menengah ke bawah tapi gear yang kalian pakai itu mahal-mahal, bagus-bagus, tapi klien kalian nggak mampu buat bayar mahal kalian, ya itu percuma kan, sama aja kayak sia-sia lah gear kalian mahal tapi kalian nggak mampu gitu buat bayar kalian. Nah, kayak gitu sih. Nah, terus yang aku suka dari kamera ini di video nih, kamera ini tuh udah bisa Full HD buat videonya. Kalau kalian mau buat video kamera ini tuh udah bagus lah hasilnya, udah bisa tajam. Cuman kamera ini belum bisa di 1920 1080 di 60 frame per second. Masih di 30-an lah di mode APS-C.
APS-C, NTSC. Tuh, kalau kalian mau, ya tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kalian butuh di 60 frame per second di Full HD, ini belum bisa. Kalian harus beli kamera terbaru. Seperti itu. Terus yang aku suka dari kamera ini adalah kamera ini bandel banget. Kalau kalian buat video dalam durasi yang panjang, itu kamera ini kuat. Tapi kalau kalian beli 70D itu, ya banyak orang yang bilang itu kameranya rentan lah buat video durasi panjang. Bisa mati atau bahkan bisa rusak. Tapi kalau ini ya udah aku pakai berkali-kali buat bikin video durasi panjang, itu worth it lah. Bisa istilahnya bisa kuat nih. Oh iya, ada satu lagi nih yang kelemahan dari kamera ini. Kalau misalkan kalian tipe orang yang suka ngefoto kayak sport gitu, kayak suatu yang cepet-cepet yang kalian harus mengejar momen gitu ya, ini kurang karena kamera ini cuman bisa menangkap gambar 5 frame per second. Beda dengan kamera baru ya zaman sekarang, kayak misalkan kamera yang pasaran banget itu Sony A6000 itu bisa 11 frame per second, tapi kalau ini cuma 5. Jadi kalau kalian suka ngefoto yang sport gitu, yang cepet-cepet, itu kalian bisa ketinggalan momen kalau pakai kamera ini. Itu sih. Terus apalagi? Oh iya, ini nih yang menarik. Kamera ini tuh udah dilengkapi dengan mic. Ini ada colokan mic-nya, brother. Ini udah rusak ya. Ini ada colokan mic-nya. Kok nggak fokus ya? Coy, fokus coy. Kampret. Woi. Fokus. Nah, ini brother baru fokus. Ini ada colokan mic-nya. Kalau kamera-kamera mirrorless sekarang itu kayak Sony itu kan nggak ada colokannya. Sony A6000 lah. Itu nggak ada colokannya. Nah, ini udah dilengkapi sama colokan. Ini ada HDMI-nya. Ini terus bawahnya apalah, AVO digital apa-apa. Ini kameranya, ini buat memori brother, memori, ini memori, terus ini baterai, ini. Nah, oh iya aku lupa nih, satu lagi nih. Nah, yang menarik dari kamera ini itu layarnya, screen-nya udah bisa diputar-putar. Jadi kalau kalian suka ngefoto apa ngevideo di tempat-tempat yang susah gitu, kalian bisa pakai ini. Nah, ini bisa diputar segini. Pokoknya misal nih kalian mau ngevideo dari atas, kan kalian bisa lihatnya gini, dari bawah terus bisa diputar gini ya kan. Pokoknya ini membantu banget lah daripada kalian pakai Sony A6000 itu kan cuman bisa gini doang kan. Nah, kalau ini bisa diputar-putar, sangat memudahkan. Cuman ini belum touchscreen ya, masih manual semua lah. Terus yang aku suka juga dari kamera ini apalagi ya? Oh iya, udah ada LCD-nya brother di sini. Ini memudahkan banget buat kita kalau misalkan bisa buat ngecek apa aja settingannya dari sini bisa kelihatan. Fokus. Nah, ini bisa kelihatan dari sini. Ada ISO, terus ada modenya, terus lampunya bisa dinyalain, ada lampunya juga. Banyak banget sih. Terus ini udah bisa diputar kalau misalnya kalian mau ngeliat gambar. Nah, ini bisa diputar gini. Ini sih paling. Cuman ya buat kalian yang nggak suka bawa kamera yang berat-berat, ini jadi kelemahan sih, karena ini beratnya itu sekitar 0,75 gram, hampir 1 kilo lah, berat banget. Apalagi kalau kalian lagi bawa lensa yang panjang-panjang kayak lensa tele atau lensa L-series itu kan gede-gede ya. Nah, ini jadi tambah berat sih pastinya. Apalagi kalau kalian tambahin vertical grip. Saya punya sih tapi nggak saya pasang. Itu jadi berat banget, hampir 1 kilo lah, mungkin 1 kilo ya. Apalagi kalau kalian pakai lensa tele, tangannya bisa encok lah. Kalau kalian project wedding 2-3 jaman pasti aku yakin encok kalian tangannya. Ini sih paling yang aku suka. Nah, mungkin itu ya sedikit overview yang
berdasarkan pengalamanku pakai kamera ini. Nah, kira-kira worth it nggak sih di 2020 ini? Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau kebutuhan kalian masih cuman buat belajar fotografi atau buat mungkin buat profesional cari duit, kliennya menengah ke bawah sih menurutku masih sangat layak lah dipakai ya. Masih worth it. Bahkan ya, teman-temanku masih banyak nih mereka yang kerja profesional buat cari duit, buat project wedding, buat video juga, masih banyak yang pakai kamera ini. Dan hasilnya pun menurutku ya masih bisa bersaing lah dengan kamera-kamera terbaru zaman sekarang. Nah, itu sih. Ya walaupun kalau orang yang paham dengan kamera itu pasti jelas ya kelihatan bedanya. Nah, itu sih. Oh ya, ini titik fokusnya itu cuman 19-an lah. Masih di bawah 20. Jadi ya agak susah lah buat kalian menyesuaikannya untuk ngefoto gitu. Beda sama kayak kamera zaman sekarang itu kan udah di atas 20 semua. Jadi kalau kalian ngefoto itu fokusnya masih bisa lebih mudah lah buat ngefokusin. Itu sih paling ya. Jadi kalau kalian banyak duit kalian tumpeh-tumpeh gitu, ya aku saranin sih beli kamera terbaru lah ya. Sekarang kamera udah bagus-bagus, udah banyak yang murah juga, second. Tapi kalau duit kalian terbatas ya, kalau kalian mau beli SLR, beli ini sih cukup ya menurutku. Masih layak dipakai lah. Terus kamera ini bandel juga. Walaupun udah 12 tahun umurnya, tapi masih layak dipakai. Oh iya, soal harga nih, kamera ini tuh seri terbarunya udah nggak ada karena ini udah 12 tahun. Mungkin kalau misal ada pun itu dead stock ya, stok-stok yang udah nggak laku gitu. Nah, dulu ini harga terbarunya kamera ini tuh mencapai 10 jutaan lah ya. 8 sampai 10 ke atas, tergantung body only atau lensa apa yang kalian pilih. Terus kalau harga secondnya sih kamera ini sekitar di angka 4 sampai 5 jutaan lah ya, tergantung kondisi. Kalau kondisinya masih bagus, masih shutter count-nya masih sedikit, itu pasti harganya masih di 5 jutaan lah ya. Terus karet-karetnya itu yang paling penting ya. Kalau karet-karetnya belum lepas, masih mulus lah, kinyis-kinyis semua itu, nah itu harganya bisa mencapai 5 jutaan. Tapi kalau barangnya udah buluk gitu ya paling 4 jutaan, bahkan ada yang jual 3 jutaan, 3 juta lebih. Itu barangnya pasti udah capek banget. Itu sih. Nah, buat kalian yang mau beli kamera ini ya, kalian harus jeli banget karena kamera ini kan di samping udah tua, terus pasti banyak komponen-komponen yang udah istilahnya udah minus lah. Pastiin kalian kalau mau beli kamera ini lihat dulu karet-karetnya, gripnya masih mulus nggak, terus LCD-nya, terus shutter count-nya, yang paling penting shutter count, terus ya dari bodinya lah. Kan kelihatan kalau kamera jarang dipakai itu pasti mulus, tapi kalau kamera sering dipakai itu pasti udah mulai ngelupas, terus cat-catnya itu mulai mengelupas juga. Itu sih paling ya. Nah, habis ini aku kasih contoh fotoku yang aku ambil dari kamera 60D. Oke, mungkin segitu dulu review dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung mau beli kamera apa di tahun 2020, aku saranin sih ya kalian pertimbangkanlah sesuai budget kalian, terus kamera apa yang mau kalian beli, terus kebutuhannya buat apa gitu, karena kan macam-macam lah ya, tiap orang itu pertimbangannya macam-macam dan beda-beda. Pastikan kalian beli kamera tepat sesuai kebutuhan kalian. Oke, semoga video ini membantu dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Mungkin cukup sampai di sini reviewku kali ini dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya channel ini kalau bermanfaat. Jangan lupa juga di like. Kalau kalian punya pendapat lain, jangan lupa komentar di bawah. Kita berdiskusi. Oke, thank you.